Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi tentang bentuk-bentuk pendekatan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Dalam diskusi kita kali ini dibagi dalam 3 sesi. Itu sesi pertama, sesi perkenalan diri sekaligus pemaparan materi, dan sesi kedua sesi tanya jawab, dan ketiga sesi penutup. Sesi pertama, sesi perkenalan diri sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama lengkap saya Katerina Indri Cimangi, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Stefania Beo, saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Adriana Yuliama Terasa Terujang, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Adriana Sopo, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya Stefania Una, di sini saya sebagai pemateri terakhir. Baik, waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman kelompok untuk mempresentasikan materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk pendekatan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan indikator yang pertama, pengertian pendekatan bimbingan dan konseling. 2. Bentuk-bentuk pendekatan bimbingan dan konseling. 3. Tujuan pendekatan bimbingan dan konseling. 4. Jenis-jenis pendekatan bimbingan dan konseling. 5. Manfaat pendekatan bimbingan dan konseling. 6. Implementasi pendekatan bimbingan dan konseling. 7. Kelebihan dan kekurangan pendekatan bimbingan dan konseling. A. Pengertian pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya. B. Bentuk-bentuk pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan tersebut antara lain psikoanalisis, konseling berpusat pribadi, konseling behavior, konseling rasional emotif, konseling rasional emotif behavior, konseling realitas, dan konseling ringkas berfokus solusi, dan konseling trait dan faktor. C. Tujuan pendekatan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan proses interaktif yang dilakukan antara seorang konselor dan individu. Tujuan utama dari bimbingan konseling adalah membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mengoptimalkan potensi mereka. Yang kedua, jenis-jenis pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan tersebut antara lain psikoanalisis, konseling berpusat pribadi, konseling behavior, konseling rasional emotif behavior, konseling realitas, dan konseling ringkas berfokus solusi, dan konseling trait dan faktor. E. Manfaat pendekatan bimbingan dan konseling. Membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal. Membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri akan kemampuan, potensi, keunikan, dan citra diri, agar peserta didik mampu dalam mengembangkan kemampuan untuk belajar dengan baik. F. Implementasi pendekatan bimbingan dan konseling. Implementasi layanan BK yang bersifat komprehensif sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh yang meliputi aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. G. Kelebihan dan kekurangan pendekatan bimbingan dan konseling. A. Kelebihan. Kelebihan membantu peserta didik memahami lebih dalam diri sendiri dan orang lain, sehingga muncul kekerabatan yang erat dan efektif. Memberi bantuan pada peserta didik untuk bisa lebih mengembangkan diri sehingga dapat menggunakan potensi yang ada dalam dirinya sendiri secara optimal. B. Kekurangan. 1. Minimnya penguasaan layanan yang ada oleh tenaga guru bimbingan dan konseling. 2. Kurangnya alat perlengkapan dan keterbatasan anggaran dana. 3. Kerjasama antara pihak sekolah dan guru bimbingan dan konseling yang belum sepenuhnya berjalan efektif, dan juga lebih pihak sekolah sebelum. Sekian saja presentasi kami dari materi kami.
Sesi berikutnya kami berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sesi kedua dan sesi ketiga akan kami sampaikan melalui diskusi kelompok. Sekian dan terima kasih.